wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, masih bersama saya Siska Apriani. Saat ini saya sedang berada di Pemda Kabupaten Tanggamus dan hari ini kita menerima kunjungan dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Mari kita saksikan rangkaian acara ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, Bupati Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi, yang kami hormati, selamat datang di Tanggamus. Kami selaku moderator, yang kami hormati Pak Wakil Bupati, hadir langsung ini Pak Dirjen, Pak Agus Suranto. Kami memperkenalkan diri, sebelah kirinya Pak Agus, ini Kepala BPS Tanggamus, Ibu Niken. Saya sendiri asisten pemerintahan perekonomian Hendra Wijaya. Di sebelah kanan saya izin Pak Dirjen Kadis PUPR Pak Riswanda Junaidi. Di kanannya Kepala Bidang Pertanian dari tanaman pangan kita. Sebelah kanannya lagi hadir Kalak BPBD Pak Irfan Wahyudi. Di sebelah kanannya Ibu Mariani. Nah, ini nanti yang kami harapkan Bapak adanya MOU kita dengan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lahan Dinas KPTPH Heri Mansah. Di sebelah kanannya hadir tenaga asistensi Bupati Kabupaten Tanggamus dan seluruh jajaran dari Dinas Pertanian yang hadir di belakang. Puji syukur kejapan acuan kehadiran Allah bertahan pada. Upaya tingkatkan PAD, Bupati rencanakan membuat pabrik penggilingan kopi Nestle. Booming Lampung TV. Bupati Tanggamus, Haji Saleh Asnawi merencanakan membuat pabrik penggilingan kopi bubuk Nestle dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita yang terkenal dan sudah masuk dalam kawasan industri 4.0 dan telah diresmikan oleh Bapak Menko Perindustrian Pak Hartarto 2019 Pak. Kita di Sumberjo Pak, kita punya pisang mas. Itu sudah kawasan industri 4.0 kita yang ada di Kabupaten Tanggamus bekerja sama dengan GGP. Itu yang khusus untuk di pisang mas. Yang kedua untuk tanaman pangan sayur-sayuran kita Pak, khususnya lahan kita ada 639 hektar Pak, dengan komoditas 5.600 ton per tahun. Dan ini tanaman kita supply sampai dengan ke Jakarta Pak, ke pasar induk Jakarta itu dari Tanggamus nih, kalau mobil-mobil box L300. Jadi bukan hanya di perkotaan yang di Bandar Lampung untuk sayur-mayur kita yang kita yang paling banyak di kita ini tomat kita banyak Pak. Kita punya tomat, sayur mayur kayak ubi, terus singkong segala macam itu banyak di kita di Kabupaten Tanggamus. Bayam, seledri, kita ada kawasan memang khusus seledri itu yang di daerah Gunung Alif itu kita juga banyak Pak. Jadi yang disampaikan Pak Bupati kita luar biasa kaya dan kita ada semua. Portal kita juga dan kami punya program namanya Gertak Mata Babi Pak. Gerakan serentak menanam bawang dan cabai. Bawang merah kita bagus, nggak kalah Pak, kami di Gunung Alif, dengan Brebes nggak kalah. Kita cabai, kawasan-kawasan kita juga banyak, nanti secara detail bisa disampaikan oleh PLH Pak Kadis. Kita punya gerakan, jadi inflasi kita selalu terjaga, selalu di bawah 0, Pak. 0,3 sampai dengan minus, jadi kita tidak pernah di atas inflasi kita di atas 2,5%. Dan kita selalu masuk di 3 besar. Selaku budaya salam kebajikan, tapi pun ya, Bu. MSI, Dirjen Hortikultura Kementan, Asisten Dirjen Hortikultura, yang saya hormati, yang diangkat ke Kepala BRMP Pak. Kepala Balai Penerapan Organisasi Pertanian, Pak Endo Gunawan. Pak. Kepala Tim Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung, Pak Vincent Putra. Saya ada ya, Pak Desmiarita Sari. Di samping memberikan lapangan usaha kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Ini dikatakannya saat menerima kunjungan dari Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di ruang rapat Bupati Tanggamus pada Rabu 6 Agustus 2025 yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Agus Suranto, Kepala BPS Tanggamus Niken, Asisten Pemerintahan Perekonomian Eka Wijaya, Kadis KUPR Riswanda Junaidi, Kepala Bidang Pertanian
Kepala BPBD Irfan Wahyudi, Mariani, serta jajaran Dinas Pertanian. Masalah sektoral apa di logistik ya, di sini ya kita terkenal sekali itu. Makanya saya bilang supaya kalau kata orang Lampung itu mulai dipopularikan sama seperti apa, karena memang satu-satunya yang bisa mengangkat harkat derajat daripada Kabupaten Tanggamus ini, termasuk kemaslahatan masyarakatnya, itu bersumber dari pertanian. Jadi kesejahteraan kalau pertanian ini tidak dibantu fokus. Tadi seperti saya ceritakan, waktu zaman Orde Baru, karena petani itu dibantu alat pertanian, dibantu bibit, dibantu itu apa pupuk, sudah itu dibantu untuk edukasi petani dari tenaga ahli yang baik lulusan luar negeri atau lulusan itu dibantu. Bupati Tanggamus dalam sambutannya mengatakan, mengingat potensi Tanggamus yang sangat besar, seperti pertanian, salah satunya budidaya ikan dan wisata. Sebagai contoh hortikultura di Gisting yang menurutnya cukup terkenal. Masyarakat akan sukses merasa kebahagiaan bila pertanian dapat dikelola dengan baik. Karena itu, butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah setempat, seperti alat pertanian, pupuk, bibit, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh para petani. Saya ke depan ini, pertama saya angkat potensi petani kita harus kita angkat. Terus nanti kita juga ada wisata. Dan ke depan saya rencanakan itu justru ada penelitian tentang olah tanah, bagaimana biar kita fokus di satu daerah, kita tanamin apa, ditanamin apa. Nah itu kalau bisa orientasi tanaman yang memang ekspor, untuk bisa ekspor di luar ini jalur suasana pangan ya. Itu. So nanti ke depan mohon bimbingan, mohon petunjuk nanti kita juga Dirjen supaya nanti kita juga diarahkan kemana kami ini. Kalau saya itu lebih fokus ke itu kopi sebetulnya, kalau ini untuk tanaman kerasnya kopi lebih bagus. Karena kemarin Pak Dirjen di Tanggamus ini terkenal kopi Nestle itu berasal dari Tanggamus ya, dari Hulu. Nah tapi mereka betul happy dengan mereka dapat penghasilan yang besar dari produksi itu dari itu, dan mereka ini petani itu, tapi memang pemerintah nggak dapat apa-apa. Bupati merencanakan tanaman ekspor untuk menambah penghasilan pertanian. Namun, yang lebih beliau utamakan adalah tanaman keras seperti kopi. Ia pun memiliki rencana akan membuat pabrik penggilingan kopi Nestle. Menurutnya, selain menambah PAD, juga dapat memperdayakan masyarakat. Bisa dapat apa-apa, nggak bisa dapat apa-apa, walaupun tidak. Makanya saya tegak kali ini, saya Pak Dirjen terus terang, saya sudah ambil satu keputusan bahwa harus pabriknya, prosesnya ada di Tanggamus. Ya, jadi Tanggamus. Nah itu tentu saya tawarkan kepada Nestle dulu. Silakan Anda buat pabrik di sini. Tapi kalau Anda nggak buat pabrik, ya saya akan cari investor lain. Karena kalau dengan adanya pabrik, itu PAD kita bisa mendapat dari sana, lingkungan kita bisa bekerja. Intinya itu penting untuk kepentingan sosial di lingkungan itu. Jadi semua dapat. Nah itu saya akan terapkan bukan hanya hasil pertanian dari semua hasil pertanian di sini yang itu misalnya komoditinya memang memungkinkan untuk dibuat itu, kita berkat seperti kelapa. Kelapa itu Pak, kita itu bulat-bulat, kita boleh ekspor kemana itu? Nah, diekspor kemana? Bulat itu. Kenapa enggak kita proses di sini, kita ini kan? Yang kelapa itu satu kapal pun dibuat itu dikirim kemana, dijual, yang dapat yang punya aja. sama itunya distributornya. Masyarakat baru bisa merasakan, pemerintah malah bisa ambil manfaatnya, ada. Nah itulah makanya kelapa pun saya sekarang sedang kirim orang Dirjen untuk mempelajari itu kelapa itu diproduksi apa sih mereka itu. Nah nanti bila mau petunjuk nanti Pak Dirjen bagaimana kami harus hubungi siapa, bagaimana dibantu. Dan yang paling pasti kita itu bertujuan bahwa semua hasil komoditi yang memang betul-betul besar di sini kita akan adakan pabrikan di sini supaya bisa begitu. Nah lalu yang ketiga juga ikan juga solid ya gitu ya, penelitian di sini ternyata. Dan nanti coba di bagian itu seperti tadi dijelaskan oleh Pak
Dirjen, dari itu nanti kita banyak koordinasi dengan bagian-bagian terkait supaya memang kita ini betul-betul apa yang saya sampaikan tadi yang juga disetujui oleh Pak Dirjen itu kita akan betul-betul kita fokus percetakan sawah nanti kita ini kan. Kalau masalah itu HGU itu memang agak ini ex HGU itu kembali pada negara, tapi negara juga belum pasti bukan berarti kabupaten itu pasti kita ini kan nanti ada alasan untuk memberikan itu, misalnya koperasi kita atau apa kita. Kalau pemerintah kabupaten Tangerang harus meminta HGU itu agar bisa kita berdayakan misalnya, kalau kita nggak ada alasan dasar yang tepat itu agak sulit dari segi hukum ya, dari hukum itu ya gitu. Jadi nanti kita pecahkan itu masalah itu. Ajukan permohonan misalnya kita punya perusahaan daerah yang terkait dengan pertanian, kita ajukan itu untuk garapan kita, dan kita yang menjadi session untuk memberikan pada petani pada siapa itu. Insya Allah, saya kira nanti kita Pak Dirjen tolong nanti betul-betul kami ini akan banyak ini komunikasi karena biar kita betul-betul kita ini. Dan untuk ekspansi untuk daerah apa yang dari percetakan sawah dan sebagainya nanti kita pikirkan mana yang kita turun ke lapangan, mana yang betul-betul punya masyarakat yang memang kebanyakan kalau di Konsewu ya itu saya senang Konsewu itu ada suatu putusan bahwa yang sepanjang jalan itu ya sawah-sawah itu nggak boleh dibangun, nggak boleh dibangun kecuali memang untuk apa ya, penyegaran pikiran keluar situ, destinasi wisata juga bisa masuk kategori itu kan. Dan ini petani juga proses senang, ya. Karena memang kalau dijual kapling, dibuatin itu jadi hanya spontan aja itu kan. Tapi setelah itu kan nggak ini. Saya dari Pak Dirjen dan sangat kami hargai dan terima kasih betul. Mudah-mudahan dapat pengarahan lebih lanjut nanti dari pihak-pihak kita dan cepat konsultasi sana. Dan kita harus proaktif Pak, itu ya kepala dinas sebenarnya supaya proaktif, jangan nunggu Pak Dirjen datang lagi baru tidak setiap bulan. Iya, harus proaktif. Kita berapa? Secara nasional itu 31 juta ton beras, sekitar itu ya, secara nasional. Biasa 21 ya. Nah, kita ingin berproduksi di atas itu ya. Walaupun target kita di Kementan 32 lebih, jadi kalau bisa 34. Dari Tanggamus, tim Booming Lampung TV melaporkan. Kita kami hari ini, saya Siska Apriani beserta kru Booming Lampung TV mengabarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.